Kang Mas Mbak Yu, para pendengar yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama saya, Agustina Sari Yulianti, dan renungan kali ini berdasarkan Injil Lukas, bab 13 ayat 1-9, dengan tema, Yuk Bertobat. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, berikanlah dia tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kang Mas Mbak Yu yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Bacaan-bacaan pada Minggu Prapaskah ketiga ini, kalau kita perhatikan, temanya adalah ajakan untuk bertobat. Kita tentu masih ingat saat mengawali Prapaskah, saat hari Rabu Abu. Waktu itu dahi kita dioles abu. Romo atau prodiakon mengucapkan, "Bertobatlah dan percayalah pada Injil." Dalam arti yang panjang, bertobat yaitu menyesali dan mengubah perilaku atau sikap mental karena perbuatan salah yang telah dilakukan. Bertobat juga bisa diartikan sebagai kembali kepada Allah, memohon pengampunan, dan hidup dalam kasih-Nya. Kang Mas Mbak Yu, Yesus mengajak setiap kita untuk bertobat. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ajakan Yesus ini mau menegaskan bahwa karena salah dan dosa kitalah orang lain menjadi menderita. Setiap dosa yang kita lakukan selalu mendatangkan penderitaan, baik bagi diri sendiri juga bagi orang lain. Tekanan pertobatan menjadi sangat terasa dalam kata-kata Yesus ini.
kita harus bertobat. Pertobatan itu mulai dari diri sendiri. Kita bisa mengubah dunia ini kalau kita bisa mengubah diri kita sendiri. Pertobatan itu terwujud dalam tindakan yang nyata. Pertobatan tidak cukup hanya dengan niat dan kata-kata, tetapi erat kaitannya dengan perubahan. Orang dikatakan telah bertobat apabila sudah ada perubahan dalam tindakan-tindakannya. Ia tidak mengulangi kesalahan yang sama atau hanya berhenti pada rasa menyesal saja. Pertobatan yang sejati sudah semestinya dibarengi dengan perubahan menjadi semakin baik. Pertobatan itu harus menghasilkan buah-buah kebaikan, buah-buah cinta kasih, damai, dan sukacita. Dalam Injil tadi juga disebutkan sebuah perumpamaan tentang pohon ara. Pemiliknya datang dan sudah 3 tahun mencari buah dari pohon itu, tetapi belum menemukannya. Maka pemilik kebun itu memerintahkan pada pekerja kebun agar pohon itu ditebang saja, karena tidak ada gunanya tumbuh di situ karena tidak menghasilkan buah. Tetapi pekerja itu punya usul pada si pemilik kebun, supaya dia diberi kesempatan 1 tahun lagi untuk menggemburkan tanah di sekitar pohon, memberi pupuk supaya pohon ara itu bisa berbuah. Seperti dalam kehidupan kita diberi kesempatan untuk membenahi diri kita agar kita bisa berubah dan berbuah. Oleh karena itu, Kang Mas Mbak Yu, di masa Prapaskah, masa yang penuh rahmat ini menjadi kesempatan yang berharga dan istimewa bagi kita, baik secara pribadi maupun bersama-sama, untuk berbalik kepada Allah dengan cara bertobat. Kita juga diajak untuk lebih peka dengan menunjukkan solidaritas kita, membagikan aksi puasa kita dalam berderma yang dilakukan oleh setiap jiwa dalam anggota keluarga. Kang Mas Mbak Yu, marilah kita tutup renungan siang ini dengan berdoa. Allah yang Maha Rahim, semoga di masa Prapaskah ini kami dapat merespon panggilan-Mu untuk bertobat. Pertobatan yang membawa pengampunan dan hidup yang lebih baik, menjauhkan diri dari dosa, dan mengalami kasih Allah yang tak terukur. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jika dalam membawakan renungan ini masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga renungan ini bermanfaat dan semoga kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan yang sama. Berkah dalam.